Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bu Vivi akan menemani kalian untuk belajar pecahan, yaitu tentang jenis-jenis pecahan dan cara merubah pecahan. Sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis pecahan, kita harus tahu dulu apa itu pecahan. Pecahan itu adalah sebuah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi dibacanya itu misalnya pembilangnya A, penyebutnya B, nanti akan A per B. Jadi garis tengah yang membatasi pembilang dan penyebut itu diucapkan dengan kata per ya. Jadi pembilang per penyebut. Pecahan itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pecahan sejati, pecahan campuran, dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati itu pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut. Pecahan campuran, pecahan yang merupakan penjumlahan dari bilangan asli dan pecahan sejati. Sedangkan pecahan tidak sejati adalah pecahan yang memiliki pembilang sama atau lebih dari penyebutnya. Kita bahas satu persatu dimulai dari pecahan sejati. Pecahan sejati ini pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut. Seperti di awal pembilangnya itu kan ada di atas ya. Pembilangnya ada di atas. Pembilang per penyebut. Jadi kalau pecahan sejati pembilangnya kurang dari penyebut. Misalnya 2/4. Pembilang kurang dari penyebut. 2 kurang dari 4. Contoh lain dari pecahan sejati, misalnya 1/5 atau 6/10. Intinya yang atas ini pembilangnya itu harus lebih kecil dari yang bawah. Berapapun angkanya, meskipun ini 100, tapi kalau yang bawah itu 900 berarti disebut dengan pecahan sejati. 2/4. Misalnya lagi 1/4, 2/8, pokoknya yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan penjumlahan dari bilangan asli dan pecahan sejati. Bilangan asli itu terdiri dari 1 sampai bilangan yang tak terhingga. Misalnya 1 berdiri sendiri, dan pecahan sejati. Pecahan sejati, ingat ya, pecahan sejati itu yang atas lebih kecil daripada yang bawah. 1/2/5 misalnya. Kemudian ada lagi 10 3/8. Misalnya saja ini namanya pecahan, ini namanya bilangan asli. Kemudian yang 3/8 itu disebut dengan pecahan sejati. Jadi gabungan antara bilangan asli dan pecahan sejati. Berarti pecahan campuran itu lebih dari 1. Lebih dari 1. Ada lagi pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati itu pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dari penyebut. Diingat-ingat, pembilang itu ada di atas, penyebutnya ada di bawah. Kalau pecahan sejati itu yang atas lebih kecil, kalau pecahan tidak sejati yang atas lebih besar. Berarti pecahan tidak sejati itu lebih dari 1. Misalnya sini 8 yang atas, yang bawah berapa kira-kira? 4. Berarti yang atas ini harus lebih dari yang bawah, lebih dari 4.
gitu ya. Ada lagi contohnya, misalnya apa ya kira-kira ya? Pecahan berapa kira-kira untuk pecahan tidak sejati? Pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dari penyebut. Bagaimana dengan 8/8? Ya, 8/8 itu termasuk pecahan tidak sejati. Ini pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dari penyebutnya. 9/9 atau misalnya 10/10 itu pecahan tidak sejati. Ada lagi pecahan yang di atasnya lebih besar, misalnya 10/2. Apalagi kalau 2/1 dan lain sebagainya. Untuk memudahkan kalian, ayo ubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Pecahan yang tidak sejati berarti pecahannya yang atas lebih besar ya. Bagaimana cara merubah pecahan campuran? Ini pecahan campuran, ini bilangan asli, yang ini pecahan sejati. Bagaimana cara merubahnya? Caranya, pertama-tama kita kalikan bilangan asli dengan penyebutnya. Berapa penyebutnya? 3. Berarti 4 dikali 3 ini ya. 4 dikali 3 ditambah 2. Per berapa penyebutnya? Tetap 3. Ini tetap. Sekarang coba 4 dikali 3 ada berapa? 12. Kemudian ditambahkan ini 2 ada berapa? 14 per 3 tetap ya. Kita coba sekali lagi. 2 dikalikan 6 ada berapa? 12. Kemudian ditambahkan ke 1 ada berapa? 13 per tetap ya, kalau yang bawah 6, yang seterusnya juga 6. Coba kita rubah lagi. Ini berarti pernya 8 ya. Ini juga pernya 8 penyebutnya. Langkah pertama, 5 dikali 8 ada berapa? 40. Kemudian ditambahkan dengan 4. Ada 44. Kita coba untuk berikutnya, kita tuliskan dulu. Yang ini tetap 5. Yang bawah tidak boleh diubah. Kita coba. 2 dikali 5 ada berapa? 10. Kemudian ditambahkan dengan 4 ada berapa? 14. Selanjutnya kita tuliskan dulu yang ini tetap 4. 1 dikalikan 4 ada 4. Ditambahkan 3 ada 7. Contoh yang terakhir, 10 dikalikan 6 ada 60. Kemudian ditambah angka 1. Ada berapa? 61. Mudah bukan mengubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Diingat-ingat kembali, pecahan tidak sejati itu pembilangnya lebih besar atau yang atas lebih besar daripada yang bawah. Kemudian kita mencoba merubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Lagi, berarti caranya sama. Coba kita tidak usah pakai menambahkan, langsung saja kita tulis ya, bawahnya 6. 1 kali 6, pinter, 6. 6 ditambahkan 5 ada 11. Lagi
7 kali 6. 7 kali 6 ada berapa? 42. Kemudian ditambahkan 2 ada berapa? 44. Pinter. Kita coba lagi. Bawahnya berapa ini ya? Penyebutnya? Ya, 6. 4 kali 6 ada berapa? 24. Kemudian ditambahkan 4 ada berapa? Iya, 28. Ini penyebutnya sama. Kita kalikan dulu. 9 kali 9 81, ditambahkan yang atas 89. Kita sudah bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Kita lanjutkan mengubah pecahan tidak sejati ke pecahan campuran atau bilangan asli. Jadi dibalik ya, tadi campuran ke tidak sejati, sekarang dirubah tidak sejati ke campuran. Kalau tadi kita mengandalkan perkalian, sekarang kita mengandalkan pembagian. 13/4 itu artinya 13 dibagi 4. Masih ingat cara porogapit ya? 13 dibagi 4 sama dengan 4. Dikali berapa? Hasilnya mendekati 13 atau sama dengan 13. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16. Oh, ternyata 4 kali 3 itu 12 dan 4 kali 4 itu 16. Berarti tidak ada yang sama dengan 13 ya. Misalnya seperti ini. Nah, berarti tidak ada yang sama dengan 13. Bagaimana kemudian? Berarti kita ambil angka yang kurang dari 13. Berarti 4 kali 3. 4 kali 3 berapa hasilnya? Kita tulis di bawah sini. 12. Hasilnya sisa 1. Kita sudah menemukan jawabannya. Untuk yang atas, kita taruh menjadi bilangan asli. Kemudian kita tulis pernya. Untuk penyebutnya tetap sama 4. Dan sisanya kita tulis di bagian pembilangnya atau yang atas. Berarti hasilnya 13/4 sama dengan 31/4. Kalau kalian masih ragu hasilnya 31/4, kita coba merubahnya ke pecahan tidak sejati. 3 kali 4 itu ada berapa? 12. Ditambah 1. Hasilnya berapa? 13/4. Tuh kan betul? Jadi kalian harus mengeceknya lagi setelah menghitung. Kemudian 9/5. Caranya juga sama. 9 dibagi 5. Kita coba perkalian dulu. 5 kali 1 ada 5. 5 kali 2 ada 10 loh. Berarti sudah melewati 9. 9-nya ada di sini kan ya. Berarti kita ambil yang mana? 5 kali 1 apa 5 kali 2? Ya, ambil yang hasilnya kurang dari 9. Berarti 5 kali 1 taruh di atas. Kemudian hasilnya taruh di bawah. Dikurangi hasilnya berapa? 4. Jika yang bawah ini kurang dari pembaginya, maka ini termasuk sisa. Nah, sudah ketahuan. Yang atas kita tulis menjadi bilangan asli per 5. Dan sisanya kita tulis menjadi pembilangnya, yaitu 4. 1/4/5. Udah ya? Apakah benar 1/4/5 itu sama dengan 9/5? Kita coba cek. 1 kali 5 ada 5, ditambahkan 4 ada 9. Betul ternyata. Kemudian, cara yang ini juga sama, 8 dibagi 2.
Kita coba cek perkaliannya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Tuh, kita dapat 8. Berarti ini 2 kali 4, hasilnya ada 8. Sisanya 0. Bagaimana kita menulisnya? Ya, langsung kita tulis 4 tanpa ada pecahan sejati. Jadi memang benar, 8/2 ini dibaca 8 dibagi 2 sama dengan 4. Caranya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sama, 4/4 sama dengan 4 dibagi 4. Atau 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Kamu punya 4 permen dibagikan ke 4 temanmu. Masing-masing mendapat berapa? Ya, benar, 1. Sama dengan 4 dikali berapa, hasilnya ada 4. Jawabannya 4 kali 1, hasilnya ada 4. Jadi jawabannya cukup 1. Kemudian 21 dibagi 4. Kita cek dulu. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Bu Guru harap kalian sudah bisa menghafalkan perkalian, jadi kalian tidak usah menghitung secara manual seperti ini. Jadi kalau kalian sudah yakin, oh ternyata yang paling dekat dengan 21 itu adalah 4 kali 5. 5-nya ditulis di atas. Kita kembalikan lagi. 4 kali 5 sama dengan berapa? 20. Sekarang kita kurangkan. Ini adalah sisa. Jadi yang atas kita tulis sebagai bilangan asli per 4-nya tetap ya. Sisanya kita tulis di bagian pembilangnya. 5, 1/4 cara bacanya. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. 11 dibagi 5 sama dengan 5 kali berapa? Hasilnya ada 11 atau mendekati 11. 5 kali? Ya, pintar, 2. Yakin? Kita cek dulu. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Oh, ternyata yang paling dekat 10, karena 15 lebih dari 11. Berarti ini 5 kali 2, hasilnya 10. Kalau dikurangi sisa 1. Diingat-ingat, yang atas itu bilangan asli per 5-nya tetap, sisanya yang ini ditaruh di pembilangnya. Bisa ya? Sangat mudah sekali. Nah, sekarang coba kalian ubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Di sini ada 2, 3, ada 5 nomor. 4 dan ada 5. Kemudian ubah pecahan tidak sejati ke pecahan campuran. Jadi dibalik seperti yang tadi. Nanti ini hasilnya akan menjadi pecahan campuran. Berarti total soal hari ini ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Kalau kalian masih belum yakin, silakan mengulang kembali videonya. Jangan lupa menghafalkan perkalian dan pembagian, karena jika kalian tidak hafal perkalian atau pembagian, maka kalian akan sulit mengerjakan perubahan, mengubah pecahan sejati atau pecahan campuran ke pecahan tidak sejati. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.